Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara membuat layout peta dan output yang dihasilkan, baik nanti berupa format JPG, PNG, PDF, dan lain-lainnya. Untuk yang pertama, kita bisa menambahkan data terlebih dahulu. Klik Add Data di sebelah pojok kiri atas. Nah, di sini cari folder teman-teman yang berisikan data yang akan digunakan. Nah, di sini sebelumnya ketika data yang kita punya belum ada tertampil di sini, nantinya teman-teman bisa mengconnect to folder terlebih dahulu. Kita bisa mengkoneksikan folder penyimpanan yang ada data yang akan kita gunakan untuk membuat atau untuk bahan yang akan dimasukkan ke ArchMap. Lalu klik OK. Nah, sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan beberapa data SHP. Di sini ada batas administrasi, lalu ada jalan, kebun, ladang, pemukiman, sawah, dan sungai. Ini kita tambahkan semuanya. Klik Add. Nah, di sini sudah tertampil SHP yang akan kita gunakan. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu tool yang akan atau nantinya kita gunakan selama pembuatan layout. Nah, untuk tool yang pertama yakni tool Draw. Di sini yang berisi rectangle, lalu teks, lalu kita juga di sini ada font, size, lalu di sini ada untuk menebalkan, lalu untuk italic font dan sebagainya. Nah, untuk memunculkan ini, jika di ArchMap teman-teman belum muncul, nantinya kita bisa memunculkannya. Nah, kita klik kanan di area yang kosong, kita klik kanan. Nah, di sini ada draw. Nah, seperti ini. Sebentar. Di sini draw, kita centang. Nah, di sini akan muncul draw. Selanjutnya di sini di sebelah kiri di sini ada tool yang juga penting untuk kita perhatikan. Yang pertama di sini zoom in yang fungsinya untuk mengzoom layer yang ada di ArchMap. Misalnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengzoomkan, lalu di sini zoom out. Nah, seperti ini. Lalu untuk pen ini kita bisa menggeser layer ke atas dan ke bawah. Lalu untuk full extend ini, nah nantinya akan bisa untuk menampilkan seluruh dari atau keseluruhan dari SHP yang telah kita masukkan atau tampilan. Nah, untuk zoom in ini, fix zoom in ini juga fungsinya untuk mengzoomkan, tapi sifatnya ini lebih ke skala. Misalnya 250.000 skala. Kita zoomkan lagi ada 200.000. Jadi kayak zoomnya itu sedikit demi sedikit, bisa dibilang seperti itu. Lalu di sini ada zoom out, fix zoom out, sama fungsinya untuk zoom out. Lalu di sini ada go back to previous extent untuk menampilkan kegiatan yang kita lakukan di ArchMap ini sebelum tampilan yang ada seperti sekarang. Atau bisa dibilang undo dan redo seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan layout. Di sebelah kiri bawah diperhatikan itu ada data view yang sekarang ini di tampilan monitor ini adalah data view. Lalu di sebelah kanannya itu ada layout view. Nah, kita klik layout view. Nah, nantinya akan tampilannya seperti ini. Ketika kita mengklik layout view,
Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan koordinat sistem terlebih dahulu. Klik kanan pada layer, lalu properties, lalu di sini ada koordinat sistem. Nah, di sini kita bisa pilih WGS 1984 UTM zone 49S, lalu kita klik OK. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan zoom to layer. Nah, di sini zoom to layer. Cara ini tuh digunakan untuk menzoom lokasi yang akan kita gunakan atau yang kita inginkan. Di sini ada zoom to layer. Nah, ini SHP dari lokasi desa yang akan kita gunakan, yakni Desa Sambirjo. Caranya sebenarnya kalau teman-teman tidak menggunakan zoom to layer seperti yang tadi dilakukan seperti ini, sebenarnya caranya sama. Kita bisa menggunakan ini zoom to layer, menggunakan toolbar yang ada di sebelah kiri atas. Sebenarnya caranya sama seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memberikan grid pada peta. Untuk yang pertama, yakni kita klik layer, lalu klik kanan properties. Kita di sini ada grid di sebelah atas, new grid, kita pilih graticule, next. Di sini degree minus sama secondnya kita diamkan seperti ini, kita ikuti saja, lalu next. Nah, finish. Lalu kita ke properties. Nah, di sini kita ke labels. Di sini kita ke labels. Lalu di sini di label orientation vertical labels kita centang right dan left. Lalu size-nya kita pilih 11. Terus kita bold. Oke. Lalu oke. Nah, di sini sudah tertampil grid peta. Untuk selanjutnya kita akan mengatur halaman layout. Kita pergi ke file di sebelah kiri atas, lalu kita pilih paste and print setup di sini. Lalu size-nya kita pilih A1, lalu orientasinya landscape. Untuk size sendiri kita bisa size sendiri ini nantinya kita bisa mengadaptasi sesuai peta yang akan kita buat. Kita klik OK. Lalu di sini kita bisa besarkan atau kita atur seperti ini. Nah, setelah ini kita akan membuat garis tepi dari peta. Kita bisa klik di sini. Nah, di sini ada beberapa bentuk. Kita pilih rectangle. Lalu kita buat garis seperti ini. Kita klik kanan, properties. Kita hilangkan fill colornya, lalu outline colornya kita pilih warna hitam. Oke, ini kita bisa sesuaikan lagi agar presisi di setiap sisinya. Nah, seperti ini.
Lalu di sini kita juga bisa buat kotak-kotak kecil-kecil. Lalu kita copy. Nah, ini nantinya akan dibuat untuk judul peta, lalu ada skala, legenda, diagram lokasi, dan sebagainya. Lalu kita bisa zoom ke sini. Nah, di sini di sebelah kiri seperti ada tulisan angka. Di sini kita bisa mengklik satu di sini, lalu ada muncul garis seperti garis biru. Nah, di sini kita bisa untuk mengukur agar pas sisi yang akan atau garis yang akan kita buat supaya sama ukurannya. Nah, di sini kita tarik. Lalu di atasnya juga sama. Kita kasih ukuran agar sama nantinya. Nah, untuk yang pertama ini kita bisa menghilangkan terlebih dahulu seperti tadi, menghilangkan fill color-nya. Nah, untuk yang pertama ini kita bisa memasukkan judul. Dalam artian di sini judul dari misal kita kasih nanti universitas, nama universitas, prodi, dan juga fakultas. Kita ke properties. Lalu di sini kita tuliskan perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, di sini kita bisa sebentar kita pilih tengah, lalu di sini font size-nya kita bisa pilih. Di sini kita sesuaikan saja. Di sini saya pilih 26, lalu kita bold. Oke, di sini ini kita ke ataskan. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan logo dari universitas. Caranya kita klik insert, lalu kita pilih picture, lalu kita pilih logo dari Universitas Jember. Nah, kita kasih sebelah sini. Kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, setelah membuat untuk kotak yang pertama ini, kita bisa copy paste. Ini kita bisa sesuaikan lagi. Nah, di sini kita bisa tambahkan teks lagi. Misal kita di sini kasih tulisan dasar perancangan dan perencanaan desa Samirejo.
Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Ini bisa kita ganti fontnya, size font, lalu kita bold. Ini kita naikkan, kita atur agar presisi. Lalu ini kita bisa copy paste, kita sesuaikan lagi. Nah, di sini kita tambahkan teks lagi. Di sini kita kasih judul peta penggunaan lahan dari Desa Sambirejo. Ini kita font size-nya 26, lalu kita bold. Ini kita kasih di tengah. Kita sesuaikan. Lalu kita copy paste lagi. Untuk selanjutnya ini kita kasih skala, arah mata angin, dan scale bar. Di sini di insert kita pilih north arrow, lalu kita pilih yang ini. Nah, di sini kita sesuaikan saja. Lalu di sini kita tambahkan scale bar. Kita pilih yang ini. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan saja. Kita klik properties terlebih dahulu. Kita di sini pilih meter. Oke. Lalu kita di sini bisa tuliskan skala. Kita pilih oke. Lalu kita kasih di sini 24. Nah, kita di sini kopas. Lalu kita taruh sini. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengcopy lagi. Kita sesuaikan. Nah, di sini kita bisa menambahkan informasi lain. Di sini ada dynamic text. Kita pilih koordinat sistem. Nah,
Di sini kita pilih properties di dynamic tadi. Lalu di sini kita hanya perlu informasi berupa koordinat sistem, projection, sama datum. Nah, di sini kita pilih type sama dengan data frame, sampai ke bawah ini kita hapus saja. Oke, nah di sini kita besarkan, lalu kita atur. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan diagram lokasi. Ini kita akan bawahkan. Di sini kita pilih insert, lalu kita pilih data frame. Nah, di sini muncul data frame. Kita atur terlebih dahulu. Nah, ini data frame-nya tadi kita tambahkan dari insert tadi data frame, lalu kita kopas, kita jadikan dua seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke table of content terlebih dahulu. Nah, untuk table of content yang pertama tadi kan hanya ada satu layer, yakni layer yang pertama ini, dan setelah kita tambahkan dua, ada new data frame ini untuk diagram lokasi. Nah, untuk new data frame yang di sebelah kiri ini nantinya akan dimasukkan data berupa lokasi batas administrasi di atas dari lokasi utama atau lokasi yang ditampilkan di peta. Berhubung lokasi yang ditampilkan di peta ini adalah desa, maka untuk diagram lokasi di sebelah kiri ini nantinya akan administrasi berupa kecamatan. Lalu untuk di sebelah kanan ini di atas kecamatan yakni kabupaten. Nah, kita klik seperti ini di new data frame di sebelah kiri. Lalu kita pergi ke katalog, kita akan menambahkan data. Di sini saya akan menambahkan data batas administrasi desa terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan batas administrasi kecamatan. Nah, seperti ini. Ini kita geser ke atas. Nah, di sini nanti kita bisa zoom out. Nah, di sini kita juga memasukkan batas administrasi kecamatan di sini. Kita geser. Nah, seperti ini. Ini desa, kita prioritaskan, kita harus di sebelah atas. Semakin atas kita meletakkan SHP atau datanya, berarti nanti akan ditampilkan di layar ini, di lembar kerja ini, yang paling terlihat atau yang paling atas. Ini kita bisa ganti warna. Nah, seperti ini. Nah, ini di
batas administrasi kecamatan, kita klik kanan, kita ke properties, kita ke labels. Nah, setelah muncul seperti ini, kita checklist di label feature in this layer. Lalu di label field ini kita akan memilih sesuai dengan apa yang dituliskan di atribut table. Nah, name underscore 3 kita pilih, lalu kita pilih 9, bisa kita lihat terlebih dahulu. Mungkin kita bisa pilih 10. Nah, seperti ini. Kita pilih OK. Nah, berhubungan dengan yang tadi di pemilihan di name underscore 3 tadi ya. Nah, itu tuh berhubungan dengan open attribute table yang ada di data SHP yang kita gunakan. Misal tadi open attribute table kita buka. Nah, di sini nama yang paling atas ini nantinya yang berhubungan dengan kita tentukan untuk penamaan yang tadi di label tadi. Nah, kita tadi kan milih di name underscore 3 ini. Nah, ini merupakan nama kecamatan yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Lalu jika kita pilih name underscore 1, ini merupakan nama provinsi. Jadi nanti tulisan atau nama dari daerahnya itu tergantung dengan pemilihan yang ada di label tadi, yang ada di open attribute table tadi. Seperti itu. Lalu kita pergi ke new data frame yang di sebelah kanan atau yang ketiga. Ini kita masukkan data. Kita masukkan data. Ini kita bisa copy terlebih dahulu. Ini kita bisa copy. Ini kita bisa copy, terus paste. Nah, lalu kita masukkan batas admin Kabupaten Semarang. Ini kita taruh paling atas. Lalu di Kabupaten Semarang ini kita zoom to layer. Lalu kita masukkan batas administrasi kabupaten. Ini kita taruh bawah. Nah, ini kita bisa ganti warna. Nah, seperti ini. Ini kita tambahkan data kecamatan juga bisa. Nah, seperti ini. Lalu untuk batas administrasi kabupaten, kita lihat open attribute table-nya. Nah, untuk kabupaten sendiri nanti penamaannya kita akan mengikuti dari kabupaten underscore ini. Klik kanan properties, lalu kita ke label. Nah, ini kita checklist seperti yang tadi, label features in this layer. Nah, untuk label field-nya berhubung tadi di open attribute tabel,
nama kabupatennya itu ada di kabupaten underscore ini nanti. Jadi nanti yang tertampil untuk penamaannya itu nanti akan muncul nama yang sesuai apa yang ditulis di open atribut tabel tadi. Ini kita kasih 11, mungkin 9. Nah, seperti ini. Agak kebesaran masih. Kita coba 8. Nah, oke. Oke, untuk diagram lokasinya sudah selesai. Selanjutnya kita bisa mengkopikan lagi. Kita atur terlebih dahulu agar presisi. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan legenda atau keterangan untuk lokasi yang ada di peta utama ini. Kita pergi ke insert, lalu ke legend. Nah, di sini kita bisa menambahkan apa saja yang ingin kita masukkan di dalam legenda. Ini kita bisa atur seperti prioritas yang ada di atas, lalu di bawahnya, dan seterusnya. Di sini ada batas administrasi desa, lalu mungkin jalan, lalu pemukiman, kebun, ladang, sawah, sungai, kita taruh nomor 3. Oke, kita next. Oke, kita next. Kita next kan. Nah, ini kita bisa tarik ke bawah lagi. Ini kita bisa klik kanan, kita bisa atur lagi. Di sini kita tulis keterangan di sini kita juga bisa edit batas administrasi desa. Nah, ini juga akan berubah nanti. Jalan, lalu kebun, ladang, pemukiman, sawah, dan sungai. Ini kita taruh di paling bawah. Ini bisa kita kasih lagi.
Nah, kita juga bisa menambahkan kotaan lagi di bawah sebelah sini. Ini nantinya akan sebagai informasi berupa sumber peta. Misal di sini kita mendapatkan data SHP mungkin data SHP dari BIG tahun 2021. Sumber peta ini nantinya bisa mengikuti sesuai apa yang ditambahkan ke dalam pembuatan peta yang dilakukan teman-teman. Sini kasih 20 size font-nya. Nah, sebenarnya ini sudah jadi teman-teman untuk layout peta. Di sini mungkin aku ganti warnanya. Seperti ini. Lalu kita ke labels lagi. Nah, kita checklist di label features in this layer, lalu di label feature kita pilih name font. Lalu kita di sini pilih 12. Kita bold. Kita lihat. Kita pilih yang 20. Nah, kita oke. Di sini mungkin kita bisa zoom lagi. Nanti di sini kita bisa ubah warnanya. Nah, sebenarnya teman-teman untuk pembuatan layout peta seperti ini sebenarnya tuh udah jadi. Jadi di sini menurut Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 bahwa elemen yang wajib ada pada pembuatan layout peta itu ada judul, lalu ada arah mata angin, lalu ada skala, lalu di sini ada diagram lokasi, ada legenda atau keterangan, dan juga ada sumber peta. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencetak atau mengekspor peta yang sudah jadi ini ke dalam beberapa format. Oke, lanjut kita ke file, lalu kita ke export map.
Kita tunggu. Nah, seperti ini. Kita di sini juga bisa menentukan tempat folder penyimpanan. Di sini saya simpan foldernya nanti, filenya nanti di folder ini. Kita kasih nama peta Desa Sambirejo penggunaan lahan. Nah, untuk save as type di sini nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya, mau menyimpannya berbentuk apa. Di sini ada PNG, lalu ada TIFF, lalu ada JPEG, terus ada PDF juga. Di sini aku menyimpannya di JPEG. Lalu untuk resolusinya teman-teman juga bisa menentukan. Di sini nanti aku akan ganti resolusinya ke 200. Nah, setelah itu kita klik save. Kita tunggu prosesnya selesai. Lalu kita lihat. Nah, ini merupakan hasil dari yang telah kita buat tadi, pembuatan layout peta. Nah, lalu kita akan menyimpannya save as. Nah, ini merupakan format MXD, yakni format dari ArchMap itu sendiri. Ini kita simpan peta Sambirejo penggunaan lahan. Kita bisa simpan di sini. Nah, sekian tutorial atau cara dari pembuatan layout peta di ArchMap. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam step-step pembuatan layout, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.